60 tahun yang lalu, saya masih ingat kota Semarang, kota kecil yang penuh hiruk-pikuk. Setelah lulus kuliah, saya bingung. Hidup terasa tidak punya arah, dan saya pikir ini sementara. Ternyata saya salah. Pada waktu itu banyak mahasiswa yang ditawari belajar ke luar negeri. Kami dikirim untuk beasiswa ikatan dinas oleh pemerintah Soekarno melalui Kementerian Koperasi. Saat itu yang dikenalkan oleh Pak Kurdi. Beliau adalah wakil rektor tempat saya belajar sebelumnya. Tapi Uni Soviet itu pilihan yang tidak biasa. Saya tidak tahu, tapi mungkin ini jawaban untuk kebingungan saya pada waktu itu. Pada bulan Desember 1964, sebanyak 8 orang kami terbang ke Uni Soviet. Dan dalam benak saya, Uni Soviet adalah negara besar, luas, dan cuacanya selalu dingin. Saat mendarat untuk transit di Tashkent, saya untuk pertama kalinya merasakan salju dalam hidup, putih dan lembut, seperti di film-film Hollywood. Setiba di Bandara Sheremetyevo, kami disambut dengan tidak ramah oleh cuaca dingin yang memasuk hingga tulang. Bahasa yang saya ketahui pada waktu pertama kali di Rusia hanya kata spasiba. Hari pertama berada di Rusia, saya jalani dengan rasa berat. Semua benar-benar asing. Udara yang sangat dingin dan makanan yang sulit untuk dimakan, bahasa yang tidak bisa saya mengerti, dan bentuk tulisan yang jungkir balik. Hari pertama masuk kuliah, saya kesulitan dengan bunyi bahasa. Kok seperti itu? Mulut pun susah untuk membaca dan mengikuti huruf-huruf dan kalimat yang diajarkan oleh dosen. Tapi saya punya tekad yang kuat. Saya harus bisa cepat menguasai bahasa Rusia karena saya ingin memahami budaya dan sejarah Rusia. Maka saya harus bisa membaca karya dan dari penulis-penulis Rusia itu. Ini target minimum. Saya mulai menyusun metode sendiri secara skematis untuk mempelajarinya. Gerakan 30 September 1965 yang meledak di tanah air bergejolak hingga ke penjuru dunia. Dampak peristiwa tersebut langsung kami rasakan di kalangan mahasiswa Indonesia di Moskow. Mahasiswa mulai terpecah bagaikan gelas kaca yang jatuh di batu. Nasib kami berantakan dan tangan-tangan kotor mulai mengintervensi. Kami terpecah menjadi beberapa golongan yang saling tuduh, saling curiga, dan membenci satu sama lain. Pencabutan paspor secara massal oleh atase militer Indonesia di Moskow saat itu karena kami tidak mau menandatangani pengakuan terhadap rezim Orde Baru pemerintah Presiden Soeharto. Saya disuruh untuk mengutuk Presiden Soekarno. Saya tidak mau. Itu secara mendadak memutarbalikkan seluruh pola hidup saya. Saya tidak diakui lagi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Dan saya juga bukan warga negara Uni Soviet. Saya terkatung-katung puluhan tahun. Ini jelas tidak sesuai dengan HAM. Pencabutan paspor adalah vonis pengucilan warga negara tanpa pengadilan terlebih dulu. Sebagai stateless, saya hanya bisa bebas bergerak di dalam lingkaran 40 km dari kota Moskow. Untuk datang ke KBRI pun kami tidak diizinkan. Bahkan jika ingin bertemu dengan saudara yang waktu itu bekerja sebagai staf di sana, saya harus sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan pihak KBRI. Sebulan sekali polisi datang ke asrama
Mereka memeriksa jangan ada buku-buku yang anti Soviet. Hari-hari ini saya lewati saat itu sangat berat. Tidak ada daya upaya yang bisa saya lakukan selain melewati dan menjalani keadaan dengan rasa sabar, menjaga mental, tetap kuat dan semangat. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan bergejolak. Partai Komunis kehilangan hak monopoli kekuasaan dan Uni Soviet bubar dan pecah menjadi 15 republik. Federasi Rusia menjadi negara tersendiri. Pertanyaan saya, bagaimana status saya sebagai stateless? Saya diberi pilihan oleh pemerintah waktu itu, keluar dari teritori Federasi Rusia atau menjadi warga negara dengan mengajukan permohonan. Akhirnya saya pilih untuk menjadi warga negara Rusia, tapi itu makan waktu cukup lama. Ada perubahan di bidang pekerjaan. Saya diundang oleh Rektor Institut Koperasi di Moskow untuk bergabung sebagai dosen dan membentuk Fakultas Ekonomi Internasional. Dan akhirnya mendapat kepercayaan untuk menjadi profesor bidang ekonomi internasional. Saya juga lalu menikah dengan gadis Rusia dan memiliki seorang anak wanita. Pada tahun 2000, saya diizinkan untuk masuk ke Indonesia lagi, seakan seperti mimpi. Tidak ada kata yang bisa terucap saat saya menginjakkan lagi kaki di tanah air yang saya cintai. Sayang, 5 tahun sebelum saya datang, ibunda telah berpulang kepadanya. Setiba di kampung halaman, saya menghirup kembali udara segar di kampung halaman dan melihat gunung-gunung dan sawah-sawah. Dada saya penuh emosi. Saya seperti orang asing yang datang ke sini. Air mata kebahagiaan pun tak luput bercucuran. Tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa merasakan kedamaian dalam hati. Kehidupan sudah banyak berubah. Banyak yang lahir dan pergi selama saya di Uni Soviet, sehingga adik kandung pun lahir, saya tidak mengenalinya. Seperti terakhir kembali, saya mulai berkenalan lagi dengan sanak saudara serta teman-teman yang masih hidup. Darah saya masih merah putih yang selalu dibanggakan kemana-mana. Indonesia bukan hanya sekedar tanah air. Jauh dari itu adalah rumah tempat kembali. Pada bulan Juli 2023, kami diundang oleh Presiden Jokowi Dodo untuk ikut acara kick off pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat di Indonesia yang digelar di PD Aceh. Ada tawaran untuk kembali ke tanah air. Saya masih berpikir dan mempertanyakan apakah dual citizenship akan diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau apakah ini hanya sebuah harapan dan mimpi yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.